saya khawatir sekali kalau bank dan bank ini masih operasi, digunakan untuk Indonesia akan kacau terus. Siapapun pemerintah Indonesia akan goyang karena ini. Maka Prabowo harus perhatikan ini. Berjumpa kembali di podcast Suara Patriot. Para pemirsa, seperti kita ketahui, dinamika politik yang terjadi belakangan hari ini akhirnya membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani harus kehilangan posisinya sebagai Menteri Keuangan. Ini merupakan sebuah langkah keberanian dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, rupanya ada berita yang beredar bahwa hilangnya atau kepergian Sri Mulyani ini banyak ditangisi oleh sejumlah pihak, khususnya dari Kementerian Keuangan. Lantas, apakah kepergian Sri Mulyani memang pantas ditangisi? Nah, kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang menjadi saksi hidup bagaimana perlakuan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengabaikan tindakan maladministrasi instasinya. Kementerian Keuangan menyita aset properti miliknya. Dan narasumber ini dituduh sebagai obligor BLBI, padahal fakta pengadilan ataupun fakta hukum mengatakan yang sebaliknya. Di samping saya, Pak Andri Teja Dharma. Apa kabar Pak Andri? Baik-baik. Sehat ya Pak? Baik, sehat. Waduh, walaupun di hidung melingkar apa tuh Pak? Oksigen. Oksigen ya Pak? Supaya saya ngomong lancar. Tapi saya berharap mudah-mudahan di episode kali ini Bapak bisa pelan-pelan. Lancar ya Pak, pelan-pelan supaya masyarakat ataupun pemirsa bisa tercerahkan bahwa sebetulnya kehilangan Sri Mulyani ini bukanlah sesuatu yang perlu dibesar-besarkan dan perlu ditangisi. Bagaimana tanggapan Bapak? Sebelum kita lanjut ya ke pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam. Saya kira kepergian Sri Mulyani saya patut syukuri. Justru Bapak patut syukuri ya? Karena beliau tertutup sekali. Beliau tidak pernah melayani masyarakat. Saya menulis surat sama dia berkali-kali untuk menyelesaikan kasus ini. Nggak ditanggapi sampai ini. Termasuk bawahannya. Kalau kita ke kantor dia, nggak boleh bawa handphone, nggak boleh direkam, nggak boleh apa. Sangat tertutup. Bahkan ketemu aja nggak mau. Jadi Bapak sudah mengirim surat kepada berkali-kali Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk beraudiensi? Beraudiensi paparan. Saya menjelaskan soal sebenarnya nggak ditanggapin. Tapi selalu bekerja, menyita segala macam. Jadi sejauh ini Bapak bukanlah salah satu pihak yang menyesali ya? Saya nggak benci sebenarnya. Cuma saya benci dengan sistemnya. Sistemnya nggak benar. Masa rakyat ketemu nggak boleh? Tapi kan Sri Mulyani ini dianggap Pak sebagai Menteri Keuangan yang terbaik karena terbaik dicap sebagai oleh World Bank Pak. World Bank luar negeri asing. Yang katanya Menteri terbaik adalah rakyat mengatakan iya terbaik. Kalau terbaik untuk asing bukan terbaik, terburuk. Nah, kalau kita bicara rakyat Pak sebentar Pak. Bapak kan bagian dari rakyat Indonesia. Tadi Bapak sudah sebut kasus. Nah, bisa kita spill nih, kira-kira kasus apa? Tentunya ya kasus yang berkaitan dengan Pak Andri Teja Dharma dan Bank Sentris Internasional. Ini 20 tahun, 27 tahun kasus ini didiemin. Padahal dia tahu sebetulnya. Dia sudah tahu dari 2006. Kasus dia menjabat menteri. Jadi 2006 dia sudah menjadi menteri ya zaman udah audit BPK 2006. Tahu dia. 2012 tahu juga. Tapi didiemin sama dia. Kenapa diemin? Kasus ini sebetulnya 2 tahun, 3 tahun selesai. Karena kasusnya cuma ya kita BBI aja. Kenapa didiemin? Jadi saking susahnya gitu Pak. Jadi kasus ini juga akhirnya menjadi terkatung-katung ya Pak? 27 tahun. 27 tahun. Nah, tetapi kan kita langsung bertanya nih, langsung kita ke kasus bahwa mengapa kepergian Sri Mulyani tidak perlu ditangisi ataupun disesali nih ya saya Pak? senang sekali dia pergi. Betul ya Pak? Senang sekali saya. Kan dia menghantam saya dengan arogan. Nah ini menarik. Menghantam Pak Andri. Iya. Jadi tadi Bapak sebut juga
membunuh dan seakan-akan membangkitkan kuburan Ya. mayat hidup Iya. puluhan tahun. Nah, ini bisa Bapak jelaskan nih kronologisnya seperti apa? Ini di tahun berapa, Pak? Sri Mulyani ini akhirnya, maksudnya Kementerian Keuangan di bawah Sri Dia Mulyani ini. membuat putusan ini tahun 2012, tapi saya nggak tahu. Baik. Saya tahunya baru tahun 2022, baru tahu. Tahun 2012 dia sudah buat putusan. Putusannya ya, Baik. ada surat Kementerian Keuangan tahun 2012 nomor 589 yang menyatakan Rita Dharma mempunyai hutang pada negara sebesar 897 miliar berdasarkan audit BPK terhadap BPN tentang PPS. Audit BPK terhadap BPN tentang PPS. PKPS. PKPS tahun 2006 ya? Nomor 34. Yang justru di audit tersebut nama Andre Teja dan Mercedes tidak terdaftar sebagai PPS. Yang punya kewajiban pada negara dan tidak menandatangani APU, Mirna atau personal guarantee. Tapi Kemenq menjadikan itu sebagai dasar dan diteruskan oleh PUPN dengan membuat putusan 49 SK 49 SK nomor 4 PJPN 49 ya PUPN tahun ya 2021. Nah, piutang negara katanya saya berutang. Kemudian dia keluarkan lagi secara paksa bayar. Nah, ini dasarnya apa? Jadi dari marah sampai ketawa. Dasarnya apa? Nggak punya dasar. SK PUPN itu dan surat paksa bayar kami gugat di PT UN. Akhirnya hasilnya Pak? PUPN dan PT Tun memenangkan saya menyatakan SK itu harus dicabut dan dibatalkan. Artinya SK yang dikeluarkan oleh PUPN yang dalam hal ini notabene di bawah koordinasi Kemenq ini batal, harus batal. Harus dicabut dan dibatalkan. Harus ternyata Pak? Amar putusan cabut dulu. Nggak Nggak dicabut. Nggak tahu. Dia anggap aja nggak ada, dia anggap nggak ada. Hukum itu nggak ada. Hukum nggak ada di DPQ. Dia nggak dengar hukum. Ini menarik ya Pak ya? Sepertinya DPQ itu menguasai semua. Iya. BI dikuasain, kejaksaan dikuasain, BPK dikuasain, semua. Sampai pengadilan dikuasain. Kok bisa ya sebuah lembaga pemerintah, lembaga negara tapi tidak mentaati hukum? Ini menarik sekali. Padahal kan Pak Ari sudah jelas ya kalau kita flashback juga Bapak PN PT 27 tahun silam Bapak menang dan Bapak menggantung. Nah 2021 ini Bapak ditetapkan ya oleh Kementerian Keuangan. Saya nggak tahu menau loh. Sebagai obligor ya Pak ya. 2012 dia bikin surat, saya nggak tahu menau. Baik. Terus 2021 dia bikin lagi surat itu, saya nggak tahu SK itu ada. Nah ini putusan ini, tagih ini, akhirnya seperti apa Pak? Implikasinya kepada Bapak, apakah ada properti Bapak yang disita atau seperti apa? Bapak? Ada. Dia dasarnya itu sama Putusan Mahkamah Agung. Nah, sekarang Mahkamah Agung ya. Putusan Mahkamah Agung nomor 88. Yang tidak terdaftar di MA. Oh jadi akhirnya setelah SK ini keluar juga gini putusan caranya. Waktu itu Satgas dibentuk 21. Baik. 2002 saya dipanggil ke Satgas, saya datang. Saya beberkan, kami sudah diadilin. Udah proses tinggal kasus saja. Mereka nggak tahu apa-apa, nggak punya data sedikit pun. Nggak punya data apapun, berarti manggil, berani apa? Nagih. Rupanya SK itu nagihnya. SK yang sebetulnya sudah kalah di... Bukan, dia belum tahu. Dia berasa SK itu nagih. Saya nagih apa dasarnya? Kok ada SK? Nggak mungkin 20 sama dan sama. Ada satu kasus, 20 berbeda. Satu PUPN, satu Mahkamah Agung, kan nggak mungkin. Saya berikan berkas-berkas kepada mereka, Satgas. 2 minggu kemudian, Satgas bilang, itu pasti ada putusan tuh. Coba Bapak ke PN Jakarta Selatan. Jadi Bapak malah yang diminta Ya. sebetulnya. Karena kan biasanya prosedurnya Bapak dapat surat seperti itu ya kalau memang ada pemberitahuan. Diarahkan lah. Saya nggak tahu ngomong apa. Orang udah tahu semua. Saya ke sana. Saya berikan ke Satgas putusan PN
putusan PT sama hak tanggungan. Kami dikasih. Mereka bilang ada putusan. Ya, beritahu. Saya datang sana tanggal 1 November 2022 ya. dapat relas pemberitahuan. Relasnya 1689 tahun 2022. Putusan itu 2022 putusan. Kami datang ngambil putusannya tanggal 2 November. Yang diambil putusan 1688. Nah, janggal ya Pak ya. Tahun 2023. Jadi dari nomor relas dan nomor putusan beda. Dan tahunnya berbeda. Nah lanjut Pak. Jadi saya bilang 20 tahun nggak ada putusan. Kenapa baru ada putusan sekarang? Kalau baru diberitahu 20 tahun, 22 tahun. Aneh kan? Ini aneh. Oke. Jadi kejanggalan itu membuat sistem dan prosedur yang kami bersurat kepada Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung menjawab dengan 3 suratnya. Mahkamah Agung tidak pernah menerima permohonan kasasi dari BPN. Baik, jadi clear ya? Clear. Dijawab dengan tanggal 22 Desember dan 10 Mei 2003. Baik. 2023. Mahkamah Agung menyatakan kami tidak pernah menerima permohonan kasasi. Jadi gimana? Ada salinan. Ada salinan putusan, kasasi nggak ada. Ya. Dua kan? Jadi ini agak paradoks berlawanan ya. Di satu sisi menyatakan bahwa ini putusan MA ya. Tapi di satu sisi ini salinan. Iya, salinan. Di satu sisi MA mengirimkan surat kepada Bapak jawaban ya bahwa itu bukan produk mereka. Bukan, bukan. Kan kami tidak menerima. Baik. Jadi artinya MA lebih tinggi dari PN. PN mengeluarkan salinan, MA mengeluarkan surat asli. Kami nggak terima. Yang mana yang pegang? Ya tentu saya pegang asli. Ya tentu yang tertinggi. Asli, bukan salinan. Asli. Ini sangat menarik sekali ya. Nggak nuduh saya, nggak nuduh. Tidak nuduh ya, tetapi kan ini berdasarkan indikasi. Kita berdasarkan indikasi saja. Berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kita flashback kembali ya pada tahun 2021. Presiden Joko Widodo memang saat itu concern terhadap obligor BLBI. Namun memang dalam faktanya ternyata ketika dibentuk Satgas BLBI ternyata malah banyak yang salah sasaran seperti itu, termasuk Pak Andri yang sebetulnya jelas-jelas dalam fakta persidangan itu bukan obligor BLBI karena tidak menandatangani APU, mRNA, MSA. Dan ini yang masih menjadi pertanyaan kepada kita. Mengapa Menteri Keuangan Sri Mulyani ini bungkam seperti itu dengan perilaku anak buahnya yang melangkahi hukum? Dari cerita-cerita yang tadi Bapak sampaikan berarti sama sekali Pak Andri tidak menyesal ya? Enggak. Dengan Sri Mulyani. Enggak, senang sekali. Kalau bisa jangan Sri Mulyani, semua maunya. Habis semua. Baik, karena kan gini Pak, kita kemarin tahu ya Pak. Saya nggak senang karena sistemnya. Pak, kita kan tahu sebetulnya saat Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan, kita juga tahu ada kasus saat itu di Dirjen Pajak 349 triliun yang mengalir, yang diangkat oleh Menko saat itu, Menko Polhukam ya, Mahfud MD saat itu. Dan Bapak juga dikabarkan bertemu Mahfud MD Pak ya, untuk mengadukan ini Pak. Sebetulnya sebelum saya gugat, saya minta izin dulu ke pemerintah. Baik. Wakil pemerintah kan Mahfud Menko Polhukam. Saya paparan Mahfud paparan. Saya bilang ini ada putusan palsu. Ada SK ngaco. Bagaimana Pak Mahfud kalau saya gugat? Kan nggak baik buat negara. Akhirnya terbuka deh bank dan bank. Ya, dia bilang kalau kamu bener gugat aja. Wah, gimana seorang bukan politikus itu ahli hukum. Jadi di challenge malah. Ya orang politik kan nggak, itu bahaya negara. Kok dia suruh gugat, saya gugat. Akhirnya Bapak gugat ke PT Tun itu akhirnya ya. Akhirnya wartawan tahu kenapa gugatan kok bisa menang. Saya ceritain wartawan. Yang bikin saya menang itu adalah bank dalam bank. Kenapa bank dalam bank? Saya sudah tutup 20 tahun. Karena ini buka PUPN. PUPN membuat perusahaan. Nah, akhirnya rekan media curiga putusan ini. Terkait putusan MA tadi ya. Curiga menanya kepada Bagirmanan. Bagirmanan ini Hakim Agung MA ya? Yang saat itu yang saat itu menjadi ketuanya Bang Jades di
pusat MA. Jadi di putusan palsu itu tertera nama Bagirmanan Iya, ya, iya. Artijo Alkostar ya, dan satu lagi ya Pak. Tapi memang yang saat itu menjadi sorotan Bagirmanan. Di Ruwoto ya. Dirwoto, oke. Baik. Waktunya tidak lazim, sistem prosedurnya nggak normal, adanya jejak digital, pernyataan dari Mahkamah Agung yang menolak dengan salinan putusan itu sendiri, maka rekan-rekan media menunggu bagaimana. Konfirmasi untuk konfirmasi. Ya, bagaimana sebagai ketua majelis yang mengatasi yang mengadili perkara nomor 88. Dijawab oleh bagaimana, itu bukan putusan saya. Dan Artijo sangat teliti, tidak mungkin buat putusan seperti itu. Dan orang BI berkali datang ke tempat saya. Saya beri catatan. Bingung kita. Apa urusannya BI dan putusan ini? Ternyata di situ putusan itu ada amar putusannya menyatakan akte 46 dan 47 sah dan berharga. Akte 46 dan 47 itu adalah saya dan BI. Baik. Nah, saya bingung. Berarti ini sudah dikubur kan? Kenapa dibuka? Gitu. Jadi rekan-rekan jurnalis yang memang mengikuti kasus Pak Andri dan Bank Sentris Internasional itu akhirnya konfirmasi dan akhirnya mendapatkan jawaban ya dari Prof. Bagirmanan bahwa itu bukan putusannya dia ya. Iya, bukan. Lalu kalau bukan putusannya dia, ini putusan siapa dong kayak gitu? Itulah. Maka bersandar udah yakin PUPN muat putusan nggak benar. Tidak berdasarkan dasar yang benar. Dasarnya saya nggak terdaftar sebagai PNS. Kok bisa jadikan dasar? Kedua, menggunakan putusan palsu lagi. Jadi dua dasar ini, ya ketahuan DPQ nggak beres di sini. DPQ nggak beres. Udah tahu semua rakyat. Saya udah tulis Tempo, udah tulis Kontan, udah tulis Kompas, udah saya tulis, nggak ada tanggapan sama sekali. Ya karena selama ini di media adalah seakan terframing bahwa Pak Andri memang obligor BLBI. Kalau saya udah tulis Tempo dan Kompas, mereka harus lawan dong, argue dong. Akhirnya Bapak mengirimkan hak jawab ya, seperti itu ya. Argue, mereka nggak argue, berarti benar kebenaran. Itu sebuah kebenaran. Itu yang masih menjadi pertanyaan mengapa diam semua. Mengapa Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu seakan-akan diam dan mengabaikan kasus yang sebenarnya ini penting sebetulnya. Ini yang masih tentunya pemirsa ya masih menjadi keheranan kita sampai sekarang hingga akhirnya Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani pun akhirnya ya sudah dipecat lah sama bukan Pak dipecat Prabowo. lah, bukan dipecat mungkin ya istilah kata apa gak tahu lah, pokoknya mengundurkan diri lah. Karena tahan dari rumah serbu orang. Saya bilang ya, dia menyita harta saya. Harta saya lima harta. Diserbu dengan polisi dengan mereka rame-rame. 100 orang serbu rumah saya. Sekarang dia di rumah aja serbu 1.000 orang. 2 kali. Sakit mana? Dia ngadilin saya. Dia merampok harta saya. Sekarang diadili oleh rakyat. Rasain. Jadi kita tidak membenarkan tentunya. Bukan. Ini hukum karma. Hukum karma. Hukum karma. Karma terhadap saya. Karena saya sudah berkali-kali menulis surat. Minta audiensi. Nggak dilayani. Jadi benar-benar. Terjadi karmanya. Terjadi. Sampai sekarang saya menderita. 5 harta saya diambil. Saya nggak terima duit seberapa pun. Kok bisa ngambil harta saya yang nggak ada kaitan dengan BI, nggak ada kaitan dengan Bank Sentris. Apalagi Bank Sentris itu sudah ditutup sebetulnya sejak 1998. Ya. Nah nanti baik Pak, kita tadi Bapak sebutkan ya bahwa putusan MA itu tidak terdaftar dan putusan kasasi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan itu berdasarkan tadi disebutkan ada akte-akte yang tadi Bapak sebutkan ada 4647. Kita akan lebih jelas, lebih pengen mendalami itu mengenai asal usul muasal sebetulnya bagaimana Pak Andri ini bisa dinyatakan sebagai obligor oleh Kemenq yang padahal sebetulnya kasus ini sudah terkubur dan sudah menjelaskan bahwa Pak Andri itu bukan obligor seperti. Jelas-jelas ini perbuatan terkeji. Udah tahu dan udah kasih suratin bahwa perusahaan itu salah. Itu palsu. Bahwa perusahaan dia benar-benar
Dia nggak peduli, dia hajar terus, Eksekusi. eksekusi. Nah, eksekusi tersebut dilaksanakan setelah Bapak melangkah ke PT Iya, Petun. udah. Petun sudah Bapak proses. Udah proses, udah kalah. Udah kalah kok. Tapi mereka tetap berani eksekusi, Pak. Tetap. Karena peraturannya, dia nggak nunggu putusan, dia sita dulu. Sita dulu, nggak ada urusan. Oke. Itulah kezaliman dan kezoliman terkeji. Dan ini diabaikan ya oleh Sri Mulyani. Iya, selaku diabaikan. Menteri Keuangan saat itu. Saat ini statusnya sita. Sita. Dan lelang. Lelang. Saat ini sudah dilelang. Tapi nggak laku-laku. Baik. Kenapa? Di pernyataan lelang itu disebutkan sertifikat tidak ada sama kami. Kami menjual apa adanya. Ketika ada gugatan atau penundaan, semua tanggung jawab pembeli, bukan tanggung jawab kami. Ya kalau sampai potong orang nggak mau beli, itu namanya menunjukkan dia melelang barang curian, barang rampasan. Malu nggak dari soal Depku mencuri, Depku merampok? Lelangnya begitu. Iya. Kalau mau lelang, artinya sertifikat ada sama dia. Dia minta artinya kita sudah ada hak tanggungan. Bisa boleh kita. Hak tanggungan artinya sertifikat sama dia, tanggungan. Ini tanggungan nggak ada. Gimana ya bisa lelang? Kondisi as is, apa adanya. Silakan beli. Kalau ada gugatan, jangan salahkan dia. Nggak boleh digabel situ. Ya nggak mau beli orang. Ini kantornya udah sita juga. Jadi kalau kita lihat Pak, tadi ketika saya masuk ke sini, ada plang seperti itu ya bahwa aset ini sudah disita oleh Satgas BLBI. Kementerian Keuangan kan telah melakukan maladministrasi dengan putusan palsu. Nah Bapak sudah selain PT itu sudahkah mengambil langkah hukum, misalkan melapor ke Bareskrim, ke kepolisian? Itu hasilnya seperti apa Pak? Deskrimsus menjadi satuan sama mereka. Baik. Nggak ada gunanya. Jadi nampaknya seperti sia-sia ya Saya dilaporkan perusahaan palsu, dinyatakan SP3. Orangnya belum didapat. Orangnya belum dapat yang membuat dan nyuruh membuat perusahaan palsu itu. Belum dicari. Tapi dibilang SP3. Jadi polisi, reskrim sus ya, reskrim sus. Jaksa ya. Dia nggak jam jatun mungkin ya. Jam jatun ya. Sama PUPN, sama Satgas menjadi satu kesatuan. Udah sukses kita. Jadi saya coba-coba MK. Akhirnya Bapak ke MK. MK ya gini. Kalau MK kan gini. sebetulnya undang-undang ya Pak? Gini, saya pikirnya apa undang-undang yang salah, atau dia yang salah, atau yang salah. Saya pikir jangan-jangan undang-undang yang salah nih. Jadi mereka nggak salah. Maka saya uji undang-undang di MK. Undang-undang yang terkait piutang negara itu ya? 49 ya. Undang-undang 49, MK 1960. pun bukan MK lagi. MK tidak menguji undang-undang. Undang-undang harus diuji berdasarkan undang itu. Apakah bertentangan enggak dengan undang-undang lain dan dengan undang-undang dasar. Ternyata di MK bukan terjadi pengujian undang-undang, terjadi pengadilan biasa. Pengadilan biasa. Para pihak diadilin. Ini aneh sekali ya sebetulnya yang Iya. terjadi. Saya mengikuti kasus sidang yang ada di MK. Pak Andri sebagai pemohon saat itu memang ada kejanggalan ya. Oh jangan sekali. Semua saksi ahli, semua saksi fakta, semua bukti sudah saya berikan. Tapi putusannya gitu. Ini lembaga konstitusi adalah lembaga penjaga Indonesia, benteng Indonesia. Kalau runtuh, Indonesia runtuh. Ini ciri-ciri Indonesia akan runtuh. Mudah-mudahan Prabowo bisa memberhentikan keruntuhannya. Makanya kita dalam kemarin beberapa kesempatan Bapak mengatakan Bapak sebetulnya kurang setuju ya misalkan ada dengan tuntutan RUU perampasan aset ya. Nggak setuju. Karena Bapak menjadi korban ya. Belum ada perampasan itu segini. Ingat ya, dia bukan perampasan harta saya, harta anak dan istri saya. Jadi anak Bapak dan istri juga iya, ikut kena sasaran. Iya, gila. Nggak ada hubungannya. Nggak dijaminkan. Bisa. Nah ini sebenarnya bagaimana sih Pak untuk kita lebih gali lebih dalam lagi terkait kronologis kasus hukum antara Bank Sentris Internasional dan Pak Andri Teja Dharma dan hubungannya dengan Kementerian Keuangan dan terkait dalam hal ini juga Bank Indonesia nih.
Oke, saya flashback seperti ya. Tahun 2004, BPN mau likuidir bank-bank, termasuk Bank Sentis. Dia katakan, Bank Sentis sudah tidak punya masalah hukum lagi. Udah clear. Makanya dilikuidasi. Bank Presida dan Bank Ratu tidak bisa dilikuidir karena masih hukum. 2004, artinya saya itu nggak ada masalah lagi. Tiba-tiba audit BPK mengatakan 2006 mengatakan Sentis masih dikasasi. Nah, kemudian Senuan ini 2008 mengatakan lagi Sentis masih dikasasi. Masih dikasasi 2008. Jadi jejak digital nggak bohong. Sri Mulyani yang menyebutkan Ya, itu. Senuan ini mengatakan 2008 bahwa Sentis tidak bisa diapa-apain karena nunggu proses kasasi. 2006 audit BPK mengatakan Sentis masih di mahkamah agung. Tapi BPN sendiri melikuidir bank itu berdasarkan tidak ada urusan hukum lagi. Sebetulnya suatu perusahaan itu dapat dilikuidir kalau udah beres. Jadi benar BPN yang benar. Jadi karena kebenaran itu berarti memang tidak ada perusahaan ini. Ini diada-adakan. Putusan Mahkamah Agung itu putusan yang diadakan di luar pengadilan. Dibuat pengadilan. Orang stempel hanya stempel pramuka. Stempel jalan pramuka stempelnya. Asli. Oke. Flashback ya. Flashback, Pak. Saya itu salah satu pengusaha 40% di bank ini. Yang duanya adalah Prasetyo Tomo dan KP Ahmad Basar. Majen KP Ahmad Basar. Mereka berdua sudah meninggal. Preskom dan Presdir sudah meninggal. Cuma saya sendiri. Tinggal Bapak yang tersisa. Pemegang saham. Jadi dia ngejar saya. Yang lain nggak diincar, Pak? Nggak diincar. Pemegang saham yang lain. Meninggal semua. Kan kalau kita lihat Bapak anak-anaknya juga ikut. Nah ini anak-anak yang lain juga nggak. Dia tulis aja nama-nama tapi nggak pernah datang. Saya cari saja. Tapi memang concernnya Udah Menkyu ini Bapak ya. Kriminalisasi. Oke. Penegasan data yang mendasari kasus ini adalah satu, Akte Pandem 47 adalah hubungan hukum antara Bank Sentis dengan BI. Depkes ini nggak tahu ada Pandem 47. Itu kenapa, Pak? Apa memang mereka nggak punya data atau karena kan kita tahu BPPN kan sebetulnya Kalau dibubarkan kan? BPN kan Depku. Masa dia nggak tahu? BPN itu Depku. Kok nggak tahu? Jadi ada disembunyikan, Disembunyikan atau hilang atau disembunyikan. di bumi hanguskan kita nggak Dia tahu. bumi hanguskan dari pertama. Oke. Oke. Ini menarik nih. Kita akan saat ini kita akan dengar langsung kronologis awal. Oke. Satu ya, Akte Pandem 47 adalah perjanjian jual beli promes nasabah dengan pencalonan jaminan antara Bank Sentis dengan Bank Indonesia yang dibuat tanggal 9 Januari. Dan bukan pegangan utang. Ya, tahun 1998. Jadi Sentis nggak pernah minjem, nggak pernah punya utang, nggak pernah punya investasi, nggak pernah. Saya hanya menjual barang namanya promes. Apa nih promes ini penjelasannya seperti apa nih promes? Mungkin masyarakat. Promes itu pemirsa hak tagih nasabah Bank Sentis terhadap nasabahnya. Hak tagih Bank Sentis terhadap nasabahnya sebesar 490 miliar. Saya jual. 490 miliar saat itu ya. Jual kepada BI. Disertai jaminan untuk menjamin kalau proyek tidak tertagih, maka jaminan itu ditukar pro rata. Maka dipasanglah hak tanggungan atas nama BI. 972 dengan perjanjian berlaku sampai Desember 98. Baik, ini artinya Bapak sudah menyerahkan promes untuk menguatkan juga dijaminkan tanah 452 hektar dan menjual, bukan masyarakat, menjual promes. Baik. Bukan utang. Jual. Udah diserahkan akhirnya jaminan tersebut dan promes semua tersebut. Udah diserahkan. Baik, tadi perjanjian itu berlaku sampai Desember ya dari Januari setahun lah ya kita ambil. Tetapi di tengah perjalanan justru baru 4 bulan justru Bank Sentris dibekukan. BBO ya Pak ya? Ya, BBO. Baik, menarik ini. Sedang berlangsung sampai hari Desember 98. Ada kesalahan fatal karena Akte 47 belum selesaikan. Ini kayak force major gitu sih? Iya, nggak tahu. Nggak ada alasan apa-apa pun. Alasannya penjahatan, terjadi pembukuan. Kan harusnya kalau SK-nya kesehatan. artinya kan gini Pak, Bapak udah menjual, artinya kan Bapak harusnya menerima dan artinya bank sehat.
Kalau Bang Sehat kan tidak ada alasan untuk Nanti dulu, BBU. nanti belum tahu. Kita belum tahu nih ya. Oke, baik. Ketiga ya, ada gugatan BPN atas perbuatan melawan hukum dan prestasi, PMH dan WP. Ada Bang Sintis, gugatan BPN dengan dasar akta 39. Ya. Jadi ada akte lagi nih ya, Ada. selain 4647 ada 39 Nah, nih. yang pertama kali disebut Iya, baik. hubungan antara BI dan BPN. Berdasar akta 39. Padahal pasal 3 akte 46 menyatakan Bank Indonesia tidak berperan menagih. Nah, karena sudah dijamin oleh jaminan dalam 452. Tapi promesi nasabah itu malah dijual BPN Baik. tanpa sepengetahuan Bang Iya, Sintis iya. dan dijadikan dasar gugatan. Jadi reaksi Bapak apa ketika digugat oleh BPPN tersebut? Nggak apa-apa, biasa aja. Silakan gugat manapun, gugat aja. Tapi sempat ada keanehan nggak sih, merasa janggal gitu? Aneh-aneh. Karena sebelum gugat itu ada pembicaraan. Saya mau selesaikan. Berapa utang saya bayar? Tapi saya minta outstanding saya, rekening saya, dan kewajiban saya berapa, hak saya apa. Nggak bisa jawab BPN. Nggak bisa jawab. Sampai saya bilang, yang mau damai itu, yang nggak mau damai bukan lu, Dre, mereka. Saya bilang gitu Pak saya. Mereka teleponnya tetap akan apu. Mau maksa tekan apu. Apu tuh nggak kosong nggak boleh, nggak ada angka, nggak ada Nggak ada apa. klausul, nggak ada apa gitu. Iya, apa ini? Emang saya orang bodoh, orang celeng apa? Orang di kepala mau saya kerja dalam got, saya terima? Enggak lah. Bang, saya belum punya utang, kenapa saya mau tanggung utang? Saya nggak mau teken. Ya, dikait dengan utang digugat. Digugat sama BPPN itu. Gugat melalui kejaksaan. Gugat, akhirnya mereka mau cabut gugatan. BPPN itu sempat mau cabut. Karena bukti-bukti nggak ada. Saya bilang nggak bisa cabut. Kalau mau cabut, harus damai dulu, harus cabut. Cuma 2 pilihan. Terus satu, damai. Sempat mau damai. Nggak mau damai. Nggak bisa damai, bukan nggak bisa damai. Karena bukti-bukti nggak ada. Bukti dari BPN. BPPN. Dia yang bekukan. Dia yang menguasai aset. Menguasai dokumen. Masa bukti nggak ada? Jadi janggal makanya Janggal. ketika ini proses perjanjian Bapak dengan BI berlangsung, BPPN tiba-tiba membekukan bank Bapak. Nah, sebentar ada sedikit pertanyaan dari saya. Apakah BPPN tahu terkait akte 4647 di mana ada perjanjian? Tahu. Nah, kalau tahu kenapa tiba-tiba BPPN ini Tahunnya belakangan. membekukan Tahunnya belakangan. saat Dia gugatan. saat terjadi gugat itu? Ya, tahu. Padahal kalau kita flashback, Bapak kan pernah menyebutkan, padahal BPPN itu sebenarnya adalah usulan Bapak ya? Iya. Seperti itu ya? Saya dengan Budiono, Hendro Budianto, sama Marsudi Rudin, sama dengan kepala unit. Saya yang mencetuskan BPN. Karena itu satu bank yang buat perjanjian BI, saya. Akte 4647 ini hanya saya entry sama BI. Bank lain nggak pernah bikin. Sampai hari ini. Hanya satu bank yang menyerahkan jaminan hipotesis atas BI, Sentris. Karena Sentris adalah proyek persaudaraan. Pilot project. Jadi ide Bapak ini dibentuk BPPN ini untuk menyelamatkan bank-bank. Bangsa. Namun bank-bank tersebut yang disehatkan justru malah kemudian kan menjadi korban ya, ditutup seperti itu Nggak ya. tahu lah. Karena gini, waktu itu udah setuju BI, tapi BPN kemudian direbut sama DPQ. Karena itu ketua pertamanya ada Bambang Subianto. Oh, sebenarnya BPPN itu BI ya? BI. Kemudian direbut oleh Bambang Subianto. Kemudian sekian bulan kemudian direbut lagi oleh BI. Dan direktur ketua BPN-nya Iwan Purwanata. Kemudian baru independen Glenn Yusuf. Jadi terjadi pertempuran antara BI sama BPN. Jadi BPPN pun akhirnya terjadi rebut-rebutan nih antara Menkyu dan BI. Iya. Yang akhirnya kemudian lembaga yang Bapak usulkan ini justru malah Bubar. menggugat Iya, pengusulnya dan Bank Sentris itu. Baik. Tadi Bapak sebutkan BPPN adalah sebetulnya sebuah lembaga yang diusulkan oleh Bapak sendiri gitu di hadapan pejabat-pejabat BI saat itu. Direktur-direktur BI saat itu. Namun anehnya BPPN justru membekukan bank Bapak saat proses
perjanjian berlangsung dan akhirnya Bapak harus berujung ke sidang pengadilan sebagai tergugat seperti itu. Namun rupanya saya mendengar ada sebuah fakta yang menarik nih Pak, ya kan, dari fakta persidangan di mana sebetulnya Bapak tuh waktu itu yang menariknya Bapak tidak ada bukti-bukti seperti itu untuk berperang seperti itu di sidang tersebut. Apa yang terjadi Pak saat itu Pak? Mengapa, dan saya dengar kabarnya Bapak menang tuh kan? Betul, itulah keajaiban Tuhan. Itu keajaiban. Gini, waktu BPN kedua ya, BPN sudah di tangan DQ, menggugat. Mereka nggak punya bukti, lucu. Kejaksaan menggugat yang nyuruh BPN. Kejaksaan nyari bukti di BPN nggak ada. Padahal BPN yang menguasai harta saya, dokumen saya. Mencari bukti di BI nggak ada. Jadi kemana dia? Nggak ada bukti? Mau cabut, saya bilang nggak bisa. Damai atau terus. Akhirnya teruskan. Wah, udah lama 6 bulan, 7 bulan, nggak maju-maju. Saya bilang nggak bisa, harus maju. Kejaksaan mengambil inisiatif ke BPK. Ke BPK ditemukan audit Sentris Bank. Audit atas nama Sentris Bank. Kita garis bawahi, Sentris International Bank ya? Ya, bukan Bank Sentris. Oke, ini Bapak akhirnya tahu di pengadilan. Saat pengadilan. Ya. Audit BPK terhadap Sentris Bank adalah kronologi BLBI, rekening koran, LG, dan bukti SP buka itu terima, dan surat dari bagian kredit ke pembukuan dan ke pengawasan. Menjadi satu kesatuan. Sekali berarti. Wow, ini White Governance Bank Sentral, friend. White Governance Bank Sentral, friend. Itu sejak kapan Bapak akhirnya bisa menyimpulkan adanya seperti? Nah itu bukti. Dari bukti-bukti itu. Bukti itu ada. Akhirnya bagaimana tuh? Ketika itu kan justru dihadirkan oleh penggugat tuh dalam hal ini. Ya, saya juga saya ketemu hakim Pak Sudarto, Pak Sudarto. Tanya Pak Sudarto, saya bilang Pak Darto, kasih tahu jaksa cabutlah bukti ini, karena bukti ini aib. Saya tahu aib. Wah, nggak bisa dong. Nanti dikira saya main. Anda lihat jaksa, dia kalau nggak salah Sugiarto benar. Saya ketemu dia, saya potas pas 1.000. Saya bilang potas, cabutlah bukti itu. Karena bukti itu bisa nusuk sendiri dong. Enggak lah, kalau cabut bukti kalah saya. Saya bilang cabut. Kalau nggak dicabut, lu kalahnya di atas paku jatuhnya. Kalau udah cabut, ini jatuhnya di atas ranjang. Kalau cabut di paku, wah nggak bisa. Kalau cabut saya kalah. Udah saya terusin. Jadi sebenarnya Bapak sudah kasih peringatan kepada mereka, jaksa dan hakim. Karena jaksa baik sama saya. Kemudian waktu Madu Sinda mengatakan, Madu Sinda itu jaksa agung muda. Dia bilang, Pak tolong jangan rekomendasi. Akhirnya saya nggak rekomendasi. Ya, terbukti hasil audit BPK terhadap Sentris Bank. Sentris International Bank. Dengan nomor 523500 Bank Indonesia diserahkan oleh BPN melalui Kejaksaan Agung, telah diserahkan oleh hakim majelis yang menjadi perkara ini, terbukti tidak mencairkan uang ke rekening Bank Sentris nomor 0016. Oh, jadi ada 2 rekening yang ada di Bank Indonesia. Akhirnya dari bukti audit BPK tersebut ya, yaitu Bank Sentris Internasional yang milik Bapak 523-551-0016. Tetapi kemudian akhirnya ada juga audit BPK tersebut Sentris International Bank. Audit yang ada adalah audit yang ada sebetulnya untuk Bank. CIB ya, bukan kita singkat saja tuh 523. Bukan untuk saya. 551-00 ya. Ya, bukan yang ini. Satu pun bukti yang menyatakan 016 nggak ada. Jadi sebetulnya kita tadi udah singgung ya, sebetulnya kan Bapak jual beli promes nih. Berarti ada kemungkinan hasil jual beli promes itu akhirnya ditemukan tidak ditransfer ke rekening Bapak ya. Rekening Bank Sentris gitu. Benar ya? Tidak mencairkan uang ke rekening Bank Sentris. Baik. Tapi diselewengkan ke rekening Sentris Bank. Sebanyak 609 miliar.
Di sini menjelaskan telah terjadi perbuatan penipuan, penggelapan dengan cara yang sangat canggih, computerized, profesional, sistematis, struktural, terlindungi, dan secara masif dengan sangat tertutup dan telah direncanakan dengan sangat matang terhadap bangsa dan negara RI. Jadi bukan Pak Andri lagi nih. Saya ngomong ini bukan sekarang loh, tahun 2000. Sudah 25 Di tahun lalu ya. di kesimpulan itu, kesimpulan saya di pengadilan di PN, baca kesimpulan saya PN, saya tulisin bahwa telah terjadi, dengar baik-baik ya, telah terjadi perbuatan penipuan dan penggelapan secara kecanggih, computerized, profesional, sistematis, struktural, terlindungi, cara masif, dengan sangat tertutup dan telah direncanakan dengan sangat matang terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dengan memanfaatkan dan menipu uang saintis internasional, memanfaatkan dengan membuat bank dalam bank di tubuh Bank Indonesia. Dalam proses call money overnight setiap hari di pasar uang Bank Indonesia, di mana peserta clearing adalah saintis Bank Indonesia yang tidak terdaftar di BI dan JDC individual dan berangka mengeluarkan uang negara dari BI. Ya, Baik, jadi udah jelas. yang saya tangkap mungkin buat pemirsa, kita apa namanya, kita jelaskan ya, kita ini nggak main-main, ini perbuatan gila nih. Ini menarik sekali, Pak. Menarik sekali. Jadi jual beli promes tersebut harusnya ditransfer ke rekening BCI, ternyata ditransfer ke CIB. Nah, ini tadi yang Bapak jelaskan. Itu pertama. Itu pertama. Terus ternyata yang kedua ya, dicairkannya iya, melalui proses call Call money, money. Nah, ini kita akan membahas nih, apa sih itu call money seperti itu? Ya, oke. Caranya call money itu saja. Bank sentris membeli dana call money overnight kepada Bank Mega, Bank Cino, dan Bank BTPN. Ini dalam rangka apa, BCI? Call money. Call money ini dalam rangka apa? Saldo merah. Saldo merah, saya beli, supaya biru. Seperti itu. Jadi kalau call money itu bisa disebut apa, Pak? Minjem uang atau beli uang? Minjem uang antar bank. Pinjam antar bank tiap hari, sampai hari ini gitu. Kalau hari ini bank kurang, minjam, bank lebih jual. Itu biasa terjadi di perbankan ya? Perbankan. Sampai saat ini, Pak? Sampai saat ini, tiap hari. Tiap detik malah. Ya. Jadi BCI saat itu ada 3 bank ya, Bapak? Contoh ya, ada 3 bank yang dijadikan sampel, yaitu Mega, BTPN, dan Sino ya? Ya, tapi uang yang dijual ke bank sentris dengan nomor 16 bukan berasal dari Bank Mega, Bank BTPN. Namun dari rekening rekayasa sama sentris bank. Jadi Bank Mega dan BTPN, Bank Sino tidak pernah memotong rekeningnya sendiri untuk meminjamkan dana call money kepada bank sentris. Waduh, menarik sekali nih. Jadi Mega ini nggak apa-apa, ini saya sebutkan nih. Saya ngomong sebenarnya ada bukti, bukan sembarangan. Ya, jadi mungkin nanti bisa konfirmasi bank tersebut ini. Jangan main gantung. Jadi ibarat kata kita minjem uang ke teman, ternyata bukan dari kantong teman itu deh, bukan dompet teman ya. Saya minjem sama Anda buka cek. Rahman, buka cek Rahman. Saya terima duit. Ternyata dipoto bukan rekening Rahman, rekening saya sendiri. Dari rekening Bapak. Rekening Anda sendiri ya, Pak? Gila. Rahman nggak pernah motong, tapi besok paginya, esok harinya, sesuai prosedur yang baku di Bank Indonesia, Bank Mega, Bank BPN, dan Bank Sino mendebat langsung memotong rekening bank sentris. Ini berlangsung dari kapan hingga kapan? Nanti, memindahkan uang tersebut rekening masing-masing bank, tidak pernah mengeluarkan uang atau minyak uang, tapi tiap hari menerima uang dan bunga yang sangat mahal. Sangat tinggi ya. Wah, 150%, 200%. Jadi misalkan aja Pak ya, Bapak saya pernah lihat meminjam 50 miliar ya. Itu asumsi bunganya berapa Pak? Asumsi bunganya? 150%. 150, jadi kurang lebih 500 jutaan gitu ya, Pak? 200 sehari. Itu 1 hari ya? Prosesnya 7 bulan kalau nggak salah ya? Bank sentris perbuatan sangat keji. Hal ini terjadi tiap hari, berlangsung sejak September 97 sampai April 98. Ini perbuatan ini dikategorikan menuju makar bidang keuangan. Baik pemirsa, kita sudah mendapati ada sebuah fakta yang mengejutkan. Wah, gila ya. Bahwa ada keterlibatan BI dan oknum BI yang bekerja sama dengan sejumlah bank
Ya. sejumlah bank swasta nasional Contohnya 3 bank. untuk mengeluarkan itu Ya. di antara tadi Bank Mega, Bank Sino Contohnya 3 bank dan cuma sehari. sehari. Sehari contohnya. Selama Sehari. 7 bulan. Sehari contohnya, sehari aja. Kelihatan tanggal 2 April. Nah, itu diketahui saat audit BPK tersebut ya. Dari BPK. Dari BPK sendiri. Jadi kecelakaan ini harus dipikir. BPN pemerintah, Kejaksaan pemerintah, BPK pemerintah, pengadilan pemerintah semua. Jadi apa namanya governance rem. Baik Pak Andri, tadi kita mendengarnya sungguh sangat mencengangkan ya. Saya waktu itu mungkin tidak ada saat itu, tapi saat ini juga saya melihat ini sebuah kejahatan yang luar biasa yang Saya ini marah, tapi sekarang saya ketawa. Kenapa? Menjijikkan. tadi kita sudah mengetahui ada bank siluman ya, bahwa BI ternyata sentris masih hidup tapi dalam bentuk yang lain, Sentris International Bank, dan kita sudah bahas di beberapa video bahwa ternyata bank itu masih aktif sebagai bank devisa ya Pak. Ya. Baik Pak, lalu dengan keprihatinan yang Bapak rasakan itu dan sekarang ini kan Menteri Keuangan pun sudah berganti ya. Apakah Bapak ada optimisme dengan Menteri Keuangan yang baru? Saya belum tahu, belum kenal dia. Tapi saya pikir mudah-mudahan dia seorang lelaki ya. Lelaki itu lebih rasional. Lebih mementingkan perbaikan bangsa daripada egois. Saya harapan Menteri baru ini rasional. Dia berpikir, mana lebih menguntungkan? Negara ini hancur atau enggak? Kalau negara ini hancur, ya sama saya. Mewakili rakyat saya. Umur saya 70 tahun. 2-3 tahun mati. Saya sakit penyakit. Nggak ada guna lagi. Yang berguna adalah waktu terakhir saya nih, sebelum mati. Apa yang saya bisa berikan pada bangsa ini? Semua udah habis. Jaminan hilang, promes hilang, harta bank hilang, udah hilang semua. Ini diambil lagi harta saya lainnya. Jadi saya sudah mati sebelum mati. Hingga bahkan 27 tahun. harta anak juga ya Pak jadi sasaran ya, anak dan cucu. Cucu saya belum lahir sudah punya utang. Ini menarik sekali nih. Baik. Ya. Jadi Pak Andri Teja Dharma akan sampai titik darah penghabisan. Gini. Berperang melawan kesewenang-wenangan ini ya. Ini tetap saya harus bicara. Bank Sentris itu masih operasi. Tahun 2004, bank ini masih berapa penghasilan? 54 miliar kurang bayar. Padahal bank itu dibekukan 98. Ketika ditanya pajak, kata jangan pura-pura bego, kemarin sudah bayar. Kita tanya berapa total bayaran? Loh, bukan kamu kemarin yang bayar? Loh, siapa? Saat mau bayar ternyata udah ada yang bayar nih. Jadi bank ini masih operasi. Iya. Kebayang nggak? Kalau dia untung 100 miliar, berarti modal untuk kotornya 400 miliar. Kotornya, untuk bersihnya. Untung bersihnya 400 miliar. Untuk kotor berapa? Bank itu spreadnya 2%. Berarti bank itu kira-kira asetnya 100 triliun. Itu 2004. 2022 saat kas biasa, saya periksa lagi. Ternyata ada data dari pajak masih berproses sampai 2017. Dan banknya udah naik, maka jadi devisa. Dari 2011 sampai sekarang? Belum tahu. Belum tahu. Devisa artinya bank ini bisa berinteraksi dengan luar negeri. Oh, semakin besar. Jadi bank ini masih dioperasi oleh orang. Badan yang gelap sekali. Saya khawatir sekali. Baik Pak Andri. Ini Saya khawatir sekali kalau bank dan bank ini masih operasi, digunakan untuk Indonesia akan kacau terus. Karena Indonesia akan goyang mereka terus. Ingat, makar itu bukan senjata lagi sekarang. Makar itu ada media sosial atau media keuangan. Dan ini kita udah sedang rasakan nih saat ini ya. Ya, ini akan terjadi. Siapapun pemerintah Indonesia akan goyang karena ini. Maka Prabowo harus perhatikan ini. Harus perhatikan, diselesaikan baik-baik. Kita harap semoga di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan
Menteri baru. lengsernya Sri Mulyani dengan digantikan menteri baru ini bisa membawa secerca harapan bagi sebuah kasus yang masih menjadi misteri sampai saat ini, dan ini sangat berpotensi menjadi ganjalan bagi rezim pemerintahan selanjutnya. Baik, pemirsa Suara Patriot, demikianlah diskusi kita pada hari ini. Semoga diskusi ini bisa membawa pencerahan dan menghasilkan paradigma baru bagi kita dalam menyikapi sebuah fenomena-fenomena peristiwa sosial ataupun ekonomi politik yang berkembang di masyarakat saat ini. Saya Rahman Sugidianto selaku host podcast Suara Patriot undur diri. Terima kasih atas kesetiaannya menonton hingga akhir, dan berikan saran apabila ada sekiranya yang perlu kita perbaiki dan usulan-usulan terkait tema-tema selanjutnya. Demikianlah, sampai jumpa di episode berikutnya.